yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, kita berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, pada pagi hari ini tanggal 17 Januari 2021. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan bersyukur sampai pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah bagi kami, ya Yesus, kami umat-Mu bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 2, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca Alkitab. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan Sabda Bina Umat yang diberi judul Mendengarkan Kristus Menjamin Masa Depan. Adalah penting bagi nelayan suku Akit di desa Teluk Setimbul, Karimun, Kepri, untuk mendengarkan suara alam. Sejak kecil mereka diajar memahami kondisi langit, arus, arah angin, dan perubahan lain yang menjadi di laut. Kemampuan melaut adalah hasil latihan yang mereka warisi dari para orang tua. Mendengar dan mencermati apa yang diajarkan dengan baik oleh para orang tua dan leluhur diyakini sebagai salah satu faktor yang menjamin keberlangsungan hidup sebagai masyarakat asli dan nelayan. Salah satu kebiasaan yang kuat dalam komunitas yang biasa disebut orang Teluk ini adalah mendengar, sehingga banyak kisah, pengalaman, kesaksian, dan sejarah yang diturunkan melalui tradisi lisan.
Ketika Ibu Maria mengumpulkan para pelayan di pesta kawin di kota Kana, sesudah menyampaikan masalah internal kepada Yesus, dia berkata, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Atas dorongan Ibu Maria, kemuliaan Kristus dinyatakan perdana melalui peristiwa pengubahan air menjadi anggur. Intervensi Ibu Maria mengubah pandangan Yesus tentang saat dan tempat yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Kedekatan dan pengenalannya tentang Sang Anak memberi keyakinan dan keberanian untuk meminta Yesus mengarahkan para pelayan untuk melakukan kehendaknya tanpa konfrontasi. Yang dibuat Yesus adalah menyatakan kemuliaan. Yang dialami murid-murid ialah peneguhan iman percaya. Marilah mendengar kehendak Kristus dan menyimak dengan seksama ajaran-ajarannya. Yesus pernah mengkritik dengan mengutip Nabi Yesaya, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap." Jika kita menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mendengar dan berproses sebagai murid, maka ada percakapan bersama Kristus, Sang Penjamin masa depan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pegangan kami dalam kehidupan setiap hari. Kami percaya Engkau akan menyertai dan memberikan hikmat-Mu karena kasih-Mu terhadap umat yang beriman kepadamu. Bapa yang baik, kami mohon jadikan kami, Oma Opa, sebagai pribadi yang memancarkan kemuliaan-Mu di sepanjang hari ini. Ampunkan akan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kini dan selamanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.